Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Ashifa Pujawi Danurmeisya dengan NIM 2019 008161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berhubungan dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan teknik pembuatan KPI atau Key Performance Indicators. Sebelum menuju kepada KPI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pernyataan nilai budaya organisasi. Nah, dalam hal ini, di mana pernyataan nilai-nilai ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membantu mengembangkan suatu komitmen organisasi dengan adanya kesamaan, keyakinan, dan pemahaman tentang praktik kinerja terbaik dalam kinerja organisasi. Nah, pernyataan nilai-nilai di dalam ini menjelaskan bagaimana organisasi dalam mencapai suatu misinya. Untuk yang kedua, faktor-faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama, pengembangan produk, yang dimana dalam hal ini memiliki kemampuan mengembangkan suatu produk yang inovatif untuk menginspirasi dan memenuhi kebutuhan di masa sekarang. Yang kedua, pengembangan pasar, yang dimana memiliki kemampuan untuk membuat pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, mengelola inovasi, yaitu di dalam hal ini di mana memiliki kemampuan untuk mengembangkan proses dan sistem manufaktur yang baru untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mengurangi biaya operasional. Yang terakhir, sumber daya manusia. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dengan kemampuan istimewanya yang mungkin akan memberikan nilai plus atau nilai tambah. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai strategi organisasi. Secara fungsional dapat diimplementasikan dalam berbagai istilah. Yang pertama, strategi perusahaan atau corporate strategi. Dalam strategi ini digunakan untuk pertumbuhan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan pengembangan suatu produk market, diversifikasi, akuisisi, investasi, dan divestasi. Yang kedua, pemasaran yang berupa target pasar dalam posisi pasar serta variabel-variabel pemasaran yang nantinya akan menghasilkan respon positif pada target pasar seperti produk yang baru, penetapan harga, promosi, pengembangan penjualan, serta aktivitas distribusi. Selanjutnya, operasi memiliki sumber daya dan sistem operasi yang sangat diperlukan di waktu yang akan datang dalam bentuk teknologi baru atau sistem perencanaan dan pengendalian produksi serta pengiriman suatu jasa. Selanjutnya, penelitian dana pengembangan merupakan suatu dorongan terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan dalam menilai peluang dan kebutuhan pasar. Tentunya SDM. Dalam SDM ini terdapat akuisisi atau pengambil alih perusahaan, serta terdapat motivasi pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi, dan terdapat juga tahapan yang sangat diperlukan untuk menciptakan suatu komitmen hubungan yang konstruktif atau hubungan yang membangun. Serta kooperatif adalah yaitu sikap menunjukkan kerjasama dengan pegawai. Yang terakhir, keuangan. Dalam keuangan ini terdapat pengambil alih perusahaan serta penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang terbaik nantinya. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pernyataan nilai budaya organisasi, strategi organisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada teknik perhitungan KPI atau Key Performance Indicators. Nah, di dalam KPI ini, saya di sini menggunakan posisi saya itu penjual pakaian. Nah, ini form penilaian berbasis kinerja KPI. Yang pertama, yang saya harus lakukan itu yaitu menentukan area kinerja utamanya. Jadi kita harus menentukan area kinerja utamanya. Setelah itu kita menentukan area kinerja utamanya, yang dimana area kinerja utama ini merupakan bidang tanggung jawab pokok dari penjual pakaian ini. Gitu. Dalam contoh ini saya menggunakan area kinerja utamanya ada 5, yaitu ada keramahan, kesopanan, friendly, sabar, serta teliti. Nah, setelah kita menentukan area kinerja utamanya,
Kemudian kita akan menentukan Key Performance Indicators. Nah, Key Performance Indicators ini merupakan indikator yang terukur untuk menilai hasil kinerja utamanya, untuk masing-masing kinerja utama, itu minimal 1 KPI. Nah, dan saya menggunakan ada minimal ada 2 KPI, dan maksimal ada 4 KPI, masing-masing area kinerja utamanya. Nah, setelah kita menentukan Key Performance Indicator ini, kemudian kita menentukan bobot KPI-nya. Nah, bobot KPI ini ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas dari KPI-nya itu sendiri. Nah, dalam total atau bobot KPI ini harus berjumlah 100. Nah, di sini yang menjadi prioritasnya itu memberi sapaan kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Nah, di sini bobot KPI-nya adalah 12. Ini yang menjadi prioritas dari KPI-nya. Nah, setelah kita menentukan bobot KPI, selanjutnya kita menentukan target. Nah, target ini bisa berbentuk persentase, jam, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan target dalam bentuk persentase. Nah, kemudian kita menentukan realisasinya. Dalam realisasi ini tergantung kita ada yang menggunakan realisasi akhir tahun atau 1 semester. Nah, di sini saya menggunakan realisasi per 5 bulan karena nantinya saya akan menggunakan bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, untuk melakukan realisasi ini, kita harus melakukan evaluasi. Nah, kita masuk pada evaluasi. Di sini saya melakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, kita sudah memiliki data seperti ini. Kemudian kita melakukan realisasinya. Kita akan menghitung realisasinya dengan menggunakan 2 cara atau 2 metode. Yang pertama menggunakan data terkini, yang kedua dengan menggunakan nilai rata-rata. Nah, untuk key performance yang pertama memberikan senyuman kepada pembeli atau pelanggan. Nah, di sini kita lihat bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu meningkat. Jadi realisasinya itu kita menggunakan data terkini, yaitu 70%. Kita menggunakan 70%. Nah, untuk yang kedua, kita lihat bahwa datanya dari Januari sampai dengan Mei itu tidak beraturan atau tidak berbeda-beda ya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata. Kita menggunakan average. Nah, hasilnya 54. Selanjutnya, untuk yang ketiga ini, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini beraturan dan semakin meningkat, kita menggunakan data terkini yaitu 75. Nah, untuk selanjutnya, tidak beraturan ya, jadi kita menggunakan nilai rata-rata. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, konsum dan average. Hasilnya 60%. Selanjutnya ini, kita juga menggunakan nilai rata-rata dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Jumlahnya 57. Selanjutnya kita juga menggunakan nilai rata-rata. Sama. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. 57 realisasinya. Ini juga sama. Menggunakan nilai rata-rata. 56. Ini juga sama. Menggunakan nilai rata-rata. Ini juga sama, menggunakan nilai rata-rata dari bulan Januari hingga Mei. Ya, ini juga sama, menggunakan nilai rata-rata. Yang ini menggunakan data terkini karena dari bulan Januari hingga bulan Mei itu meningkat dan beraturan. Kita realisasinya itu 65%. Untuk yang terakhir kita menggunakan nilai rata-rata dari bulan Januari hingga bulan Mei. Semuanya 58. Setelah itu kita mendapatkan hasil dari realisasinya per 5 bulan ini. Selanjutnya kita akan pindahkan realisasi ini ke skor SKPI. Nah, sudah pindahkan hasil realisasi yang kita jumlahkan tadi. Jadi ini hasilnya. Nah, setelah kita menentukan realisasi ini, kita akan menentukan skor. Nah, kita akan menentukan skor. Dalam perhitungan skor ini terdapat 2 kriteria, yaitu skor KPI maximize dan skor KPI minimize. Nah, skor KPI
Maximize ini di mana pencapaian makin tinggi, maka makin baik untuk perhitungannya itu realisasi dibagi target dikali 100. Untuk KPI minimize itu di mana pencapaian makin rendah, maka makin baik. Untuk penghitungannya, target dibagi realisasi dikali 100. Nah, untuk skor yang pertama ini, memberikan senyuman kepada konsumen atau pelanggan. Skornya ini dengan rumus. Kita akan mencari dua contoh ya, dengan menggunakan KPI maximize dan KPI minimize. Yang pertama ini menggunakan KPI maximize. Itu realisasi dibagi target dikali 100. Hasilnya 108. Nah, kita akan mencari KPI yang menggunakan minimize. Yaitu kita menggunakan ini. Nah, ini kita menggunakan KPI minimize, yaitu target dibagi realisasi dikali 100. Hasilnya sama, 108. Untuk selanjutnya kita akan mengisi hasil skornya yang sudah saya hitung. Kita manualnya teman-teman agar mempersingkat waktu. Caranya sama seperti yang tadi yang saya contohkan. Dan 103. Nah, setelah kita mencari skor dan kita mendapatkan hasilnya, setelah itu kita akan mencari skor akhir, yang dimana skor akhir ini memiliki rumus skor dikali bobot KPI dibagi 100. Kita akan menghitung skor akhirnya. Skor dikali bobot KPI dibagi 100. Hasilnya 10. Untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Coba mempersingkat waktu ya teman-teman. Sama skor dikali bobot KPI dibagi 100. Ya sama skor dikali bobot KPI dibagi 100. Untuk selanjutnya sama. Seperti ini. Menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, ini hasilnya. Untuk skor akhirnya seperti ini hasilnya. Dan setelah itu kita akan jumlahkan skor akhir ini. Kita akan jumlahkan. Nah, ini hasil dari skor akhir kita pada penilaian kinerja berbasis KPI ini. Nah, di sini untuk performance evaluasinya yaitu bisa dikatakan memuaskan atau sangat baik karena sudah di atas 90%. Maka kalau misalkan baik sekali itu di atas 90%, kalau baik itu 80-90%, kalau cukup itu 70-80%, kalau buruk itu 70-60%, dan kalau sangat buruk itu di bawah 50%. Maka performance evaluasi di sini sudah dikatakan cukup baik dan memuaskan.